Kali ini kita akan membahas tentang satuan-satuan yang biasa digunakan dalam lingkup pengetahuan komputer. Karena pada sesi yang lalu masih banyak yang bingung tentang satuan-satuan tersebut. Jadi dalam satuan-satuan ini yang biasa dipakai di pengetahuan komputer itu sebenarnya banyak sekali. Tapi ada hal yang penting yang perlu diketahui untuk dasar-dasarnya ya, sebagai fundamentalnya, ini antara lain ada bit yang merupakan kependekan dari binary digit, kemudian ada satuan byte, binary term, ya, kependekan dari itu, di mana satuan byte ini ada yang berbasis pada sistem bilangan desimal, ada pula yang berbasis pada sistem bilangan biner. Jadi ada dua macam ini tentang satuan byte ini. Kemudian ada juga hertz, ini satuan daripada frekuensi. Kemudian ada satuan BPS yang kependekan dari bit per second, dan ada BPS pakai huruf besar yang kependekan dari byte per second. Kemudian ada juga CPS yaitu kependekan dari karakter per second. Ada pula MT strip S ya, jadi MT per S begitu. Ini adalah mega transfer per second, dan ada pula flops yaitu kependekan dari floating point operations per second. Nah, ini satuan-satuan ini digunakan di mana saja. Nah, ini banyak yang nggak tahu dan apa makna daripada satuan itu. Nah, sebelum kita membahas itu, alangkah baiknya kita pahami dulu untuk satuan-satuan bilangan desimal dengan sebutannya dan satuan-satuan awalnya ya, seperti yang saya tuliskan di papan tulis ini, agar nanti bisa memahami satuan-satuan ini secara penuh. Baiklah, di sini ada satuan-satuan yang harus kita sebut dengan cara benar ya, jangan sampai salah. Misalnya kayak begini, dalam satuan bilangan desimal itu ada angka seperti ini, 1 dan 0. Ini yang disebut dengan puluh ya. Kalau ini 1 ya 10, kalau 2 ya jadi 20 kan begitu. Jadi ini kita sebut sebagai puluh. Kalau nolnya 2 disebut ratus, nolnya 3000, kemudian nolnya 6 yaitu 1000 pangkat 2 disebut juta. Dan kalau nolnya 9, 1000 pangkat 3 itu disebut miliar. Dan kalau nolnya itu ada 12 yaitu 1000 pangkat 4 disebut triliun. Nah, mungkin kalimat ini sudah familiar di Anda. Tapi setelah itu, setelah triliun ini, banyak yang nggak familiar ya di telinga mereka. Bahkan mereka awam dengan ini. Bahkan bisa jadi nggak tahu gitu. Jadi di sini di atas nilai triliun itu ada yang disebut kuadriliun. Jadi di sini kuadriliun itu adalah 1000 pangkat 5, alias di sini nolnya ada 15. Kalau triliun 12. Nah, di atasnya kuadriliun itu ada kuintiliun. Nah, ini adalah 1000 pangkat 6, jadi nolnya itu 18 kalau ini. Di bawahnya lagi yaitu sextiliun, yaitu 1000 pangkat 7, nolnya di sini ada 21. Nah, kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah septiliun, di mana 1000 pangkat 8, nolnya ada 24 di sini. Kemudian setelah septiliun ada lagi oktiliun, yaitu 1000 pangkat 9. Nah, ini nolnya 27 jumlahnya. Nah, kemudian di atasnya lagi itu ada noniliun, yaitu 1000 pangkat 10. Jadi di sini nolnya jumlahnya ada 30. Nolnya. Nah, kemudian setelah itu ada desiliun, di mana di sini adalah 1000 pangkat 11. Nolnya ada 33. Bagaimana setelah desiliun? Itu masih ada lagi banyak itu ya. Terus. Ya sampai nanti 1000 pangkat berapa itu ya? Sampai 100 atau berapa itu ya? Nah, silakan aja Anda cari literatur itu. Sebenarnya satuan ini harus kita kenal dengan baik. Jadi contoh penggunaannya yang sekarang banyak yang salah ya. Boleh tidak sih kalau saya mengatakan saya memiliki uang 1000 juta. Pasti diketawain sama orang kalau 1000 juta.
Karena 1000 juta itu adalah 1 miliar. Ini ya, ini juta ya. 1000 juta itu kan berarti kan nolnya 9, itu miliar. Kalau saya bilang begitu diketawain. Katanya, kamu itu gimana sih? Bahwa kalau 1000 juta kan 1 miliar. Oke. Kemudian saya mengatakan lagi, oh ada 1000 miliar. Itu masih diketawain. Karena apa? 1000 miliar itu berarti 1 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. Ini. Nah, yang lucunya, silakan Anda melihat di video-video atau di mana di TV. Masih banyak loh orang-orang di situ yang berkompeten dengan ini, yang dia pakarnya, ahlinya, atau dia seorang pejabat ya, mengatakan begini, misalnya ya, keuntungan negara sekarang sebesar 2000 triliun. Lucu buat saya tuh. Harusnya 2 kuadriliun. Ini kan harusnya dia bilang 2000 triliun itu 2 kuadriliun. Atau 1000 triliun itu adalah 1 kuadriliun. Lucunya kenapa nggak diketawain? Kan itu sama aja orang bilang 1000 triliun dengan 1000 juta. Itu kan sama aja penyebutannya salah. Namun ini selalu terjadi. Kalau Anda nggak percaya, silahkan cari itu. Saya sering dengarkan di televisi, ya, kemudian di YouTube itu seperti itu. Nah, harusnya kita ini paham ya, semuanya harusnya paham. Apalagi orang yang berkompeten di bidang ini, ya, pejabat-pejabat yang kompeten di sini atau pengajar-pengajar atau tim pakar atau ahli harusnya paham dengan ini. Jangan sampai sebutan itu salah, ya. Jadi marilah kita belajar untuk ini. Nah, kemudian di sini ada sebutan yang merupakan prefix, awalan, ya. Sebutan kayak ada istilah deka, hekto, kilo dan seterusnya. Di mana deka itu artinya adalah puluh. Jadi misalnya gini, satu dekameter. Nah, ini ya biasanya ada orang 1 dekameter. Itu berarti 10 meter. Karena deka artinya 10. Nah, kemudian kalau 1 hektometer, nah artinya 100 meter. Hekto itu artinya ratus. Jadi kalau 1 hektometer 100 meter. Jadi kalimat ini merupakan awalan. Di belakangnya inilah baru satuan. Contohnya lagi, kilometer. Berarti 1000 meter. Karena kilo artinya 1000. Kilogram. Berarti 1000 gram. Karena kilo artinya 1000. Begitu seterusnya. Nah, nanti di sini dalam satuan komputer ini, di sini yang biasa digunakan di komputer itu, ada nanti yaitu kilobyte yang disingkat 1 KB begitu. Jadi kalau kilobyte artinya ada 1000 byte. Karena kilo artinya 1000. Nah, di atas kilo ini ada yang dikenal dengan nama mega. Mega itu artinya juta. Jadi kalau di situ ditulis megabyte yang biasanya disingkat MB, maka artinya 1 juta byte. Kadang-kadang megahertz. Nah, kalau megahertz berarti 1 juta hertz karena mega adalah juta. Nah, kemudian ada lagi giga. Giga ini artinya miliar. Jadi kalau 1 giga ya 1 miliar. Jadi kalau 1 gigabyte ya berarti 1 miliar byte. 1 gigahertz berarti 1 miliar hertz. Nah, di atas giga itu ada tera. Jadi kalau 1 terabyte ya ada 1 triliun byte karena tera artinya triliun. Kalau 2 tera ya berarti 2 triliun ya. 2 terabyte 2 triliun byte. Nah, karena tera tadi artinya triliun. Di atasnya lagi ada peta. Nah, ini kalau yang ini mungkin familiar di orang-orang komputer. Mulai dari satuan kilo hingga tera ini familiar. Mereka tahu begitu. Tapi ketika sudah masuk peta, banyak yang belum tahu juga ya. Jadi di atasnya ini peta. Kalau peta itu kuadriliun. Jadi nanti itu 1 kuadriliun itu sama saja dengan 1000 triliun. Tadi sudah kita sebut ya. Jadi di sini kalau 1 petabyte, 1 PB, nah itu artinya 1 kuadriliun byte. Begitu seterusnya ya. Jadi di sini setelah peta ada eksa, kemudian ada zeta dan yota. Kalau yota itu adalah
disebut septiliun. 1 yottabyte disingkat 1 YB berarti 1 septiliun byte, seperti itu. Ya. Jadi kita sebutannya harus benar ya di sini ya. Kalau bagi mereka yang ada di dunia pendidikan, katanya kalau kita membicarakan apa-apa harus saintifik. Nah, saintifik itu kan artinya ilmiah. Nyatanya yang saya lihat banyak ilmu-ilmu di komputer ini yang dibahas ya di sekolah menengah itu ya, kayak SMK atau apa itu. Banyak yang nggak saintifik yang diajarkan. Baik dalam istilah maupun ilmu-ilmunya itu ada banyak yang nggak saintifik. Nah, mari kita belajar ya bagaimana supaya kita betul-betul belajar itu dengan khasanah ilmiah dengan cara yang benar. Nah, kemudian di sini di atas yota itu apakah ada? Nah, setahu saya sampai sekarang untuk satuan yang prefix ini yang ada di apa yang ditulis di depan dari satuannya, jadi satuannya meter, gram dan sebagainya tadi ya. Ini paling tinggi yota. Di atas yota saya belum temukan. Ya, dari berbagai informasi atau literatur yang kami baca di situ atau kami berdiskusi dengan para orang yang di bidangnya, katakanlah pakar, selalu mengatakan yota itu yang terbesar selama ini, di atasnya belum ada. Jadi di sini kalau para netizen ada yang mengetahui lebih besar daripada yota, tolong dong tulis di komentar, beritahukan pada kami ya, karena kami sendiri juga ingin bertambah ilmu ya. Kalau kami bisa memberikan, kami juga ingin memohon dari Anda tentang pengetahuan baru buat kami. Baiklah, sekarang bagaimana dengan satuan ini? Satuan ini apa maknanya dan apa fungsinya? Nah, kita bahas pada sesi berikutnya.